Assalamualaikum, saya Septika Wahyudiananda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang kini kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di tengah lingkungan keluarga bangsawan Pakualaman. Ia menamatkan pendidikan dasar Eurospace Leisure School dan dia juga bersekolah di Stovia. Ia sempat bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia juga merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Salah satu pemikiran tentang pendidikan dan dijadikan semboyan dalam sistem pendidikan dan masih dipakai hingga saat ini adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dukungan. Selain semboyan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara juga memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah pendidikan yang berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan belajar. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru juga bertugas mengarahkan serta membimbing agar murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Siswa mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ia juga akan mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Ia juga mampu memilih bagaimana untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Murid juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka diharapkan murid akan mampu mendapatkan kebahagiaan. Murid tidak lagi merasa takut berada di lingkungan sekolah karena tuntutan tugas maupun pekerjaan yang tidak dipahami maupun dikuasai. Murid juga dapat selamat karena memiliki potensi dan keterampilan yang kuat. Murid memiliki budi pekerti yang baik dengan beriman dan bertakwa serta mengenal jati dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk memberi tuntunan pada siswa agar mereka mencapai kebahagiaan dan bertumbuh menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan sesuai dengan kodrat tumbuh kembangnya sebagai seorang anak. Sehingga sebagai guru kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa sebagai individu unik dengan potensinya masing-masing. Kebebasan yang diberikan guru bukanlah dengan melepaskan siswa untuk sepenuhnya belajar sendiri, melainkan dengan memberikan contoh, memberikan tuntunan serta arahan agar siswa dapat lebih berkembang. Pendidikan yang diberikan pada anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kebutuhan dan perkembangan setiap generasi tentunya berbeda. Pendidikan di era saat ini mengharuskan setiap siswa memiliki skill
dan potensi yang minimal dapat dipegang untuk beradaptasi hidup di masa yang akan datang saat keluar dari bangku sekolah. Penting bagi guru untuk mengenalkan mengenai literasi digital dan teknologi pada siswa, agar siswa dapat menerapkan teknologi dengan baik, dengan positif, serta tidak terjebak pada dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja ini berpengaruh dalam menentukan metode dan segala aspek pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, dalam tingkat global, penting bagi guru untuk memberikan pemahaman mengenai filter akulturasi budaya yang sangat tipis saat ini, sehingga siswa harus memahami tentang jati diri sebagai manusia berbangsa dan berbudaya Indonesia. Dan saat ini pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan semakin dalam pada sistem pendidikan di Indonesia melalui kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengembangkan potensinya. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada dasarnya adalah memberikan pendidikan yang menuntun pada siswa. Guru yang menuntun yaitu guru yang berjalan bersama anak dalam membantu anak menemukan dan mengenali bakat minat yang ada pada dirinya.